Setelah rekannya menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan masker, 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyatakan mundur dari jabatannya. Dalam surat pengunduran diri, para pejabat juga mengaku selama ini bekerja tidak nyaman dan dalam tekanan. Sebanyak 20 orang pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendadak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Para pejabat yang mengundurkan diri berasal dari eselon 3 dan 4. Alasan pengunduran diri 20 pejabat ini saat mereka LS di Dinas Kesehatan Tinggi Banten dalam kasus korupsi pengadaan masker. Dari dokumen yang beredar di media sosial, surat pengunduran diri ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hasrumi. Dalam suratnya, para pejabat yang mundur menyatakan telah bekerja keras sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan tekanan dan intimidasi. Kondisi ini membuat mereka bekerja tidak nyaman dan penuh ketakutan. Menurut mereka, LS yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker bertugas sebagai pejabat membuat komitmen sesuai perintah Kepala Dinas Kesehatan. Penetapan LS sebagai tersangka membuat pejabat Dinas Kesehatan lainnya kecewa karena tidak upaya perlindungan dari pimpinan. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pengunduran diri 20 pejabat struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang terjadi pada awal Juni kemarin pasca terkuaknya dugaan kasus korupsi pengadaan masker. Aksi ini dianggap sebagai aksi solidaritas setelah ditetapkannya rekan mereka sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan masker. Aksi ini membuat seluruh masyarakat kecewa karena dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Tentunya, aksi ini sangat berdampak pada aspek pelayanan publik. Dinas Kesehatan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang harusnya memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat akan terhambat dari adanya kekosongan jabatan strategis pada instansi tersebut. Salah satu fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik. Seharusnya disadari oleh para pejabat ini. Mengapa mereka mundur di tengah-tengah bencana COVID-19? Entah apapun alasannya, tetap saja tindakan mereka tidak sesuai dengan kode etik dan prinsip pelayanan publik itu sendiri. Seharusnya mereka tetap bertanggung jawab, apapun keadaannya, tetap mengabdi, menjalankan tugasnya. Bukan dengan cara desersi, yang seolah-olah lari dari tanggung jawab, mau itu ketakutan, mau itu di bawah tekanan. ASN seharusnya tetap profesional. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, seharusnya kita menjadi pelayan bagi publik, pelayan bagi masyarakat. Ya, harusnya korupsi seperti ini tidak terjadi di tengah bencana COVID-19. Terlebih lagi mereka adalah ASN yang semestinya berada di garda terdepan untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Di tengah pandemi ini, seharusnya juga mereka memberikan pelayanan yang prima dan memberikan perlindungan untuk masyarakat, bukan malah melakukan tindakan korupsi dan seenaknya mengundurkan diri. Dari segi whole of government, pengunduran diri 20 pejabat ini merupakan bentuk ego sentral yang tidak mementingkan kepentingan publik maupun lembaga pemerintah lainnya yang sedang berjuang menangani pandemi COVID-19. Lalu kejadian ini juga menghambat tujuan whole of government
dalam hal pembangunan, kebijakan, dan juga manajemen program. Untuk pencegahan ke depannya, setiap pengadaan atau pembelanjaan sebaiknya dikembangkan dalam sistem e-government. Jadi, setiap pembelanjaan daerah sudah seharusnya dicatat melalui suatu aplikasi dan mempublikasikannya lewat website pemerintah daerah, sehingga setiap pengadaan dan pembelanjaan dari setiap lembaga daerah menjadi lebih transparan dan juga tepat sasaran. Pada sistem UOG, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh unsur yang ada di tubuh pemerintahan. Saya rasa sudah tepat langkah pemecatan yang diambil oleh Gubernur Banten atas keputusan pengunduran diri sejumlah pegawai Dinas Kesehatan. Karena selain merupakan bentuk hukuman, tindakan pemecatan itu juga sekaligus memperlihatkan bahwa Gubernur hadir dan cepat tanggap dalam respon dan menangani sejumlah permasalahan yang ada di seluruh lapisan kepegawaian. Lemahnya sistem pengawasan dan kepemimpinan yang ada membuat kasus ini terjadi. Padahal, pemerintah sendiri sudah menjamin kenyamanan dan keamanan bagi ASN dengan sistem merit yang merupakan konsepsi dalam manajemen SDM, menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN. Lalu, apakah sistem merit ini sudah dijalankan dengan maksimal? Hanya pimpinan dalam lembaga terkaitlah yang mengetahui persis di dalamnya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari segi manajemen ASN, kasus tersebut terjadi karena kurangnya komitmen dan kesadaran untuk melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN, serta kurangnya penerapan nilai-nilai dasar aneka. Hak sebagai aparatur sipil negara untuk mendapatkan tunjangan sudah layak diterima oleh para pejabat struktural. Namun, kewajiban sebagai ASN tidak dilakukan sebagaimana hak yang sudah diterima tersebut. Mari melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. ASN harus menjalankan tugas sesuai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. ASN mampu. ASN jujur. ASN bisa. ASN terampil. ASN sigap. ASN siaga. ASN mengabdi. ASN melayani. ASN bertanggung jawab. ASN berintegritas. Puncak gunung tertinggi, tak sadarkah semua telah kita miliki. Dari mata sang Garuda memandang luas dari langit yang tinggi. Bersatulah untuk Indonesia, kobarkan semangatmu dan ku